Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar matematika, yang mana di pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang fungsi inverse yang merupakan kelanjutan dari fungsi komposisi. Nah, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu memahami operasi inverse pada fungsi inverse. Kemudian yang kedua, memahami sifat-sifat operasi inverse pada fungsi inverse. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan inverse pada suatu fungsi. Nah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas kali ini. Kita awali dulu dari narasi berikut. Masih ingatkah kalian waktu kecil dulu orang tua kalian atau guru TK mengajarkan bagaimana cara memakai sepatu ataupun melepas sepatu? Biasanya dimulai dengan mengambil sepatu dari rak sepatu, memasang kaos sepatu atau memasang kaos kaki, memasukkan kaki dan mengikat tali sepatu. Ketika belajar membuka sepatu, dimulai dengan membuka tali sepatu, mengeluarkan kaki, membuka kaos kaki, dan meletakkan sepatu pada tempat penyimpanan sepatu. Proses memakai sepatu dan membuka sepatu tergambar pada diagram berikut. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, mengambil sepatu, memasang kaos, memasukkan kaki, mengikat tali. Kalau kita balik, melepas sepatu berarti membuka tali, mengeluarkan kaki, membuka kaos kaki, dan meletakkan sepatu. Kegiatan memakai sepatu dan melepas sepatu tersebut merupakan kegiatan yang berkebalikan. Dalam matematika, inilah yang dinamakan dengan inverse, jadi kebalikannya. Secara definisi, misalkan fungsi A dipetakan terhadap B, didefinisikan sebagaimana diagram panah berikut. Ini fungsi A, isinya adalah anggotanya A, B, C, kemudian yang B itu anggotanya X, Y, Z. Kita petakan dari A ke B berupa fungsi F. Maka kalau kita tuliskan dari diagram 1 ini, FA itu sama dengan Z, karena A-nya anak panahnya ke Z. Maka bisa ditulis FA sama dengan Z. Kemudian kita lihat B di sini anak panahnya ke X, berarti FB sama dengan X. Yang C anak panahnya ke Y, berarti FC sama dengan Y. Itu untuk yang diagram 1. Mari kita lihat ke diagram 2. Diagram 1 ini dari A ke B, tapi kalau diagram 2 ini dari B ke A. Ini yang disebut sebagai inverse, jadi kebalikannya. Dari Z ke A. Jadi kita membacanya dari sebelah kanan, maka ini kita tulis F pangkat min 1 Z itu sama dengan A. Notasi F pangkat min 1 dibaca dengan F inverse. Jadi kalau kita baca F inverse Z itu sama dengan A, karena Z di anak panah ke A. Kemudian F inverse X sama dengan B. Yang ketiga, F inverse Y itu sama dengan C. Ini disebut sebagai notasi fungsi inverse dalam suatu fungsi. Jadi, fungsi A dinotasikan atau dipetakan terhadap B adalah F A, Z. Jadi pasangannya A, Z, kemudian B, X, dan yang terakhir C, Y. Dan F inverse dari fungsi B ke A adalah F inverse sama dengan pasangannya dari X ke B, X, B, kemudian Y ke C, Y, C, dan yang terakhir Z ke A, atau dituliskan Z, A. Itu secara definisi. Nah, untuk memahaminya, mari kita lihat contoh berikut. Contoh 1. Diketahui fungsi fx itu sama dengan 2x dikurang 5. Tentukan fungsi f inverse x. Ini dibaca f inverse x atau fungsi inverse-nya ini berapa? Penyelesaiannya. Karena y sama dengan fx, jadi setiap kita mau menyelesaikan fungsi inverse, ubahlah fx ini menjadi y. Maka, jadi yang awalnya tadi fx sama dengan 2x min 5, fx-nya kita ganti y. Berarti y sama dengan 2x dikurang 5. Y sama dengan 2x dikurang 5 ya.
Kemudian X-nya kita pindah ke ruas sebelah kiri. Berarti ini 2X pindah ke kiri jadi negatif 2X sama dengan Y-nya pindah ke ruas sebelah kanan. Jadi min Y, min 5-nya tetap. Berarti kalau kita tulis X sama dengan negatif Y dikurang 5 dibagi dengan negatif 2. Sehingga F inverse X itu sama dengan, tinggal kita ganti huruf Y dengan X menjadi min X dikurang 5 per min 2. Atau jika dikalikan dengan negatif menjadi, maka semuanya kita kali dengan negatif. Negatif X kali negatif hasilnya positif. Negatif 5 kali negatif hasilnya positif juga. Kemudian per min 2 kali negatif hasilnya positif. Berarti bisa dituliskan min X min 5 per min 2 atau inverse-nya bisa dituliskan X plus 5 per 2. Nah, tentunya kalian bisa memahaminya. Jadi langkah yang pertama tadi, ubah dulu fx-nya menjadi Y. Kalau sudah, huruf X yang ada huruf X-nya pindah ke ruas sebelah kiri. Baru kita tuliskan X sama dengan, maka fungsi inverse-nya tinggal ganti huruf Y ini menjadi huruf X. Untuk lebih memahami, kita lihat di contoh yang kedua. Inverse dari fungsi fx sama dengan 3x dikurang 2 per 5x ditambah 8 dengan x tidak sama dengan negatif 8 per 5 adalah f inverse x sama dengan titik-titik. Di sini ada batasan x tidak boleh sama dengan min 5, min 8 per 5. Jadi ini abaikan saja, ini sebagai syarat bahwa pembaginya tidak boleh 0. Maka penyelesaiannya, karena Y sama dengan fx, maka seperti yang tadi, berarti fx-nya diganti dengan huruf Y. Berarti Y sama dengan 3x dikurang 2 per 5x ditambah 8. Kalau sudah, kita kalikan Y dengan di sini, kita kali silang. Y dikali 5x tambah 8 sama dengan 3x dikurang 2. Kita kalikan pakai sifat distributif. Y kali 5x berarti 5xy ditambah Y kali 8 sama dengan 8y sama dengan yang ini tetap 3x dikurang 2. Selanjutnya, kelompokkan yang ada variabel atau huruf x-nya ke sebelah ruas kiri. Nah, yang ada x-nya ini pindah ke kiri. Ini ada x-nya berarti tetap di kiri. 5xy ini negatif, ini 3x pindah ke kiri jadi negatif 3x sama dengan 8y pindah ke kanan menjadi min 8y, min 2 nya tetap. Kemudian di sini ada x, ini ada x juga, kita keluarkan, kita ubah ke distributif. X dikali 5y dikurang 3, kalau kita kembalikan x kali 5y berarti 5xy, kemudian x kali 3, 3x, jadi kita keluarkan x nya sama dengan min 8y min 2. Maka kalau ditulis x sama dengan min 8y min 2 per 5y min 3. Sehingga f inverse x, jadi kalau sudah ketemu x sama dengan, tinggal diubah huruf y nya menjadi huruf x. Min 8x min 2 per 5x min 3. Atau jika dikalikan dengan negatif menjadi 8x, ini dikali negatif juga menjadi plus 2, 5x kali negatif menjadi min 5x, kemudian min 3 kalikan negatif hasilnya plus 3. Nah, itu adalah dua contoh mengenai soal inverse. Bisa kalian pelajari lagi, kalau ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan ke ibu, bisa lewat WA atau komen di GC. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.